Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan dalam mengampu tugas mata kuliah ujian akhir semester yang mana diampu oleh dosen Bapak Muhammad Fathur Rahman. Pada materi kedua ini yang berjudul Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Yang mana latar belakang dari materi ini yaitu pusat pemerintah meluncurkan program SMK Pusat Keunggulan atau PK untuk meningkatkan mutu daya saing pendidikan kejuruan. SMK PK diharapkan dapat menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja serta mampu menjawab kebutuhan suatu industri. Namun dalam mewujudkan SMK PK ini tentu masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Masih terdapat tantangan yang mana untuk mewujudkan SMK PK yang maju. Kemudian apa saja sih tantangan yang ada di dalam meningkatkan SMK PK ini? Yang pertama yaitu kesenjangan antara kurikulum serta kebutuhan dunia kerja. Kemudian keterbatasan sumber daya serta kerjasama dengan industri. Yang pertama itu kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Yang mana kurikulum SMK PK ini perlu diperbarui secara berkala agar selaras dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat. Tentunya semakin berkembang zaman semakin harus ditingkatkan lagi kurikulum SMK PK tersebut agar menunjang ke dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Yang mana SMK PK ini membutuhkan sumber daya yang memadai baik dari infrastruktur maupun fasilitas dan tenaga pengajar yang kompeten ataupun guru yang kompeten. Tentunya dalam infrastruktur serta fasilitas maupun tenaga pengajar ini atau guru pengajar ini sangat-sangat menunjang dan sangat-sangat berpengaruh dalam pengembangan dari SMK PK ini dalam konteks sumber daya. Selanjutnya itu perubahan mindset masyarakat. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan industri. Kerjasama dengan industri ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan atau kemajuan dari SMK PK, yang mana SMK PK ini perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan industri untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk magang maupun untuk bekerja di industri tersebut untuk mengembangkan skill atau soft skillnya. Kemudian apa strategi untuk mengembangkan SMK PK ini? Yang pertama itu mengembangkan kurikulumnya yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Kurikulum SMK PK perlu diperbarui secara berkala ataupun selaras dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat. Balik lagi kepada kurikulum yang mana ini emang hal yang memang sangat penting dalam pengembangan SMK PK, yang mana semakin maju perkembangan zaman tentunya harus
kurikulum tersebut harus diperbarui atau dievaluasi lagi agar selaras dengan industri yang berkembang. Yang kedua yaitu meningkatkan infrastruktur serta fasilitas. Memang infrastruktur dan fasilitas ini hal yang sangat penting dalam menunjang kemajuan dalam SMKPK ini, dimana pemerintah ini perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk meningkatkan infrastruktur maupun fasilitas dalam SMKPK ini. Selanjutnya itu meningkatkan kompetisi guru. Pemerintah juga perlu melakukan kampanye atau pergerakan untuk bagaimana caranya kompetisi gurunya dapat meningkat. Mungkin ada beberapa cara untuk meningkatkan kompetisi guru ini, yang mana yang pertama yaitu melakukan pelatihan ataupun pendidikan secara berkala atau berkelanjutan untuk meningkatkan kompetisinya, atau lebih ditingkatkan lagi dalam pelatihan tersebut. Ada beberapa peluang untuk meningkatkan SMKPK tersebut. Yang pertama itu dukungan dari pemerintah, kemudian keterlibatan industri, kemudian perkembangan teknologi, serta kurikulum yang fleksibel. Yang pertama itu dukungan dari pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap program SMKPK ini, baik dalam hal pendanaan maupun kebijakan. Tentunya dari dukungan pemerintah ini sangat berpengaruh dalam pengembangan SMKPK. Kemudian keterlibatan industri. Tentu yang namanya SMK atau pendidikan kejuruan tidak lepas dari dunia industri, yang mana industri semakin sadar akan pentingnya pendidikan kejuruan dan semakin banyak yang tersedia untuk bekerja dengan SMKPK. Dengan adanya kerjasama, diharapkan industri tersebut menarik dari lulusan-lulusan SMKPK. Tentunya ini menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan sumber daya dari SMK tersebut. Selanjutnya itu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi SMKPK untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Serta yang terakhir itu kurikulum lebih fleksibel. Kurikulum SMKPK dirancang lebih fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri serta minat siswa. Dalam perkembangan zaman atau dalam perkembangan industri, tentunya dalam SMKPK ini harus terus dikembangkan dalam segi kurikulumnya, entah lebih difleksibelkan agar menunjang kepada proses pembelajarannya lebih efisien, yang kemudian akan meningkatkan kualitas dari SMKPK tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.